Enough of this shit. Menceritakan tentang pembalasan dendam seorang pensiunan marinir yang anaknya dibunuh dengan kejam oleh para gangster. Dan inilah Vendetta 2022. Cerita dibuka dengan rekaman bahagia keluarga William yang menikmati momen-momen indah. Setelah itu, kita diperlihatkan bagaimana William sangat overprotective dengan anak perempuannya yang bernama Kate. That there'll be college scouts there, so that's why we gotta win to make them first. Dad, I'm on honor roll. Di satu sisi, kita diperkenalkan dengan sosok yang brutal yang di sini akan kita panggil dengan Samidi. Ia adalah gangster penguasa kota. Samidi menyuruh anak terakhirnya yang bernama Danny untuk segera membuktikan diri kepadanya. Ia juga meminta anaknya yang paling tua yang bernama Rory untuk menjaga dan membimbing adiknya. Keesokan harinya, William menjemput Kate yang saat itu menjadi juara di permainan softball. Tapi di tengah jalan, Kate yang merasa lapar meminta ayahnya untuk singgah dan membelikannya makanan di warung terdekat. Dan di saat yang bersamaan, geng Rory dan Danny menghampiri mobil Kate. Don't look at me! Karena mendengar suara tembakan, William pun bergegas keluar. Dan ternyata Danny yang dilanda rasa panik bergegas untuk pergi meninggalkan Rory. Sedangkan Rory berhasil dihajar William lalu ditangkap oleh polisi setempat. Di rumah sakit, istri William datang untuk menanyakan keadaan Kate kepada William. Saat itu juga dokter keluar dari ruangan operasi dan melakukan pose kesukaan kita semua. Setelah pemakaman dilakukan, keluarga William mengusahakan untuk menghukum Danny semaksimal mungkin. Akan tetapi, And that's all in addition to his parole violations. This kid murdered my daughter. No eyewitnesses except hallucinating. I know what I saw. Bullshit. Is what it is. It's bullshit, and you know This it. case is so paper thin, the judge is probably going to throw it out, and Danny Fetter. pengacara William mengatakan bahwa alasan Danny tidak bisa dipenjara seumur hidup dikarenakan sedikitnya bukti yang terjadi di TKP. Mendengar hal itu, William hanya bisa terdiam. Pada saat persidangan berlangsung, William sebagai saksi sekaligus korban akhirnya membuat keputusan yang membuat kepala kita semua geleng-geleng. Can you point out the attacker that you saw and physically fought with? That man is the attacker. Karena kesaksian William itu, Danny pun bebas tanpa tuduhan. Ada yang janggal, sepertinya tercium bau-bau balas dendam brutal nih, seperti film yang sudah-sudah. Dan saat Danny keluar dari persidangan, ia dijemput oleh Rory dan Samidi. Tanpa mereka tahu, William mengikuti mobil mereka dari belakang. Setelah mengikuti mobil para gangster itu, William sampai dan nangkring di depan markas mereka. Di sana ia didatangi satu gadis pengeceritan yang menawarkan dirinya agar William bisa enak-enak in this car. Tapi karena ia sedang dalam aksi balas dendam, William menolak tawaran itu. Tak berselang lama, William akhirnya bertemu dengan Danny yang sedang sebat di luar gedung. Dan langsung saja You're that girl's pa. She was innocent. Yeah. William ternyata tidak selunak itu. Ia mengeluarkan pemukul baseball dan langsung menghabisi Danny dengan brutal. Sesampainya di rumah, William membersihkan semua barang bukti yang bisa membuat ia dipenjara. Dan seperti yang kita tahu, William sebenarnya merasa sangat sedih dikarenakan ia harus mengambil jalan yang kasar untuk balas dendam. Setelah itu, ia pun menangis layaknya lelaki cengeng yang sedang mandi, menutupi air matanya di bawah guyuran air ledeng. Saat William dan istrinya ingin tidur, istrinya menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan suaminya itu. Di markas Samidi, Rory datang memberikan uang setoran mingguan kepada bapaknya.
Samidi yang tidak puas menerima uang setoran itu memarahi Rory dikarenakan ia merasa belakangan ini setoran dari Rory tidak memenuhi target. Lah anaknya disuruh malak. Setelah keluar dari ruangan bapaknya, Rory diberitahu oleh anak-anak tongkrongannya bahwa adiknya, Danny, ditemukan tidak berdaya di tengah jalan. Mendengar itu, Rory langsung berangkat ke TKP. Di sana sudah ada Opsir Chen yang saat itu menenangkan Rory, dikarenakan ia tahu bahwa Rory adalah anak dari gangster penguasa kota mereka. Keesokan harinya, William sedang santuy menikmati kopi hitam yang seksi di pagi hari. Tiba-tiba, Opsir Chen menanyakan pada William kegiatan apa yang ia lakukan tadi malam. William saat itu mengaku bahwa tadi malam ia berada di rumah bersama istrinya. Istri William yang tahu kalau suaminya sedang berbohong, mau tidak mau harus membantunya mengada-ada. Opsir Chen yang mendengar hal itu kemudian mengatakan bahwa tersangka yang membunuh anak mereka ditemukan tewas tadi malam. Setelah mendengar itu, istri William menyadari bahwa suaminya telah kembali ke jalan ninjanya. Danny. The person that did this. Di markas Samidi, Rory memarahi semua anak buahnya karena alih-alih membalaskan dendam kematian adiknya, anak buahnya malah sibuk berpesta dengan Hammer. Dasar bungul. Get off the fucking pole. Come here. Yeah. Seem kinda out of place. Gadis pengenceritan itu ternyata adalah gadis yang sama dengan yang menawarkan William enak-enak pada malam pembunuhan Danny. Tanpa butuh waktu lama, Rory menunjukkan foto William untuk dikonfirmasi oleh gadis tersebut. Dan saat wanita itu mengatakan iya, William Duncan. tak berselang lama kita diperlihatkan dengan William yang masih saja santuy nongkrong di kafe. Dan dari belakangnya, Gotcha. tanpa mereka duga, William masih mempunyai refleks seorang marinir. Ia dapat melarikan diri dari puluhan peluru Rory yang ditembakkan kepadanya. Sayangnya tanpa ia sadari, William menjatuhkan dompetnya dan berhasil ditemukan oleh Rory, yang membuat Rory mengetahui alamat tempat tinggal keluarga William. Menyadari bahwa identitas dan tempat tinggalnya berhasil diketahui oleh Rory, William menelpon Opsir Chen untuk meminta bantuan. Opsir Chen datang dan meminta William agar dirinya mengakui semua perbuatannya. Tapi William tidak berkata satu kata pun. William memberitahu pada Opsir Chen bahwa ia hanyalah orang tak bersalah yang diincar oleh geng Rory. Jadi, ia ingin meminta perlindungan kepada pihak berwajib. Mendengar hal itu, Opsir Chen hanya bisa memberikan satu unit untuk berpatroli di depan rumah William. Singkat cerita, malam pun tiba. William dan istrinya terjaga. Istri William mengetahui dengan betul bahwa Williamlah dalang kematian dari para gangster yang membunuh anak mereka. William tidak bisa mengelak lagi. Ia akhirnya mengakui semuanya pada istri yang sangat disayangnya itu. Tapi tanpa sepengetahuan mereka, di luar rumah... No fucking way. Melihat para polisi patroli yang bodoh meninggalkan rumah mereka, William dan istrinya tidak bisa berbuat apa-apa. Di rumah mereka tidak ada senjata untuk melindungi diri. Yang ada hanya kekuatan doa yang diucapkan istrinya berulang kali. Samidi dan Rory yang datang memberitahu bahwa mereka akan mengantarkan William dan istrinya ke tempat almarhum anak mereka berada. Dan tanpa basa-basi, For your fucking life. William hanya bisa pasrah dihujani tembakan oleh Samidi dan Rory. Hari demi hari berlalu, William tersadar di rumah sakit. Ia menyadari bahwa ia masih diberikan kesempatan hidup oleh Yang Maha Kuasa. Alhamdulillah. Di sana ada Opsir Chen yang mengabari William jika istrinya tewas dan sudah dimakamkan beberapa hari yang lalu. William yang mendengar itu seketika menjadi geram karena ia bahkan tidak diberikan kesempatan untuk menghadiri pemakaman istrinya sendiri. Dan ketika Opsir Chen pergi, William pun memutuskan untuk melarikan diri agar ia bisa membalaskan dendam kesumatnya. Pertama-tama, William ke bank untuk menarik semua tabungannya. Lalu ia pun menuju ke hotel terdekat untuk mulai menyusun rencana agar ia bisa menghabisi geng Rory dan Samidi. Di hotel, kita diperkenalkan dengan om-om tua yang berdandan layaknya seorang koboi. Ia bernama Pengkor.
Ternyata Pengkor adalah pedagang senjata yang kebetulan dibutuhkan oleh William. Awalnya ia menawarkan semua senjata yang ia jual dengan harga cuma-cuma. Usut punya usut, ternyata Pengkor memiliki dendam pribadi kepada geng Rory. Beberapa anggota keluarganya yang tidak bersalah juga menjadi korban kebrutalan geng tersebut. Mengetahui hal itu, William pun menjadi lebih geram kepada geng Rory. Hari berikutnya, William kembali berlatih seorang diri untuk membangunkan jiwa marinirnya yang tertidur. Sebelum menjalankan rencana balas dendamnya, William mengunjungi makam istrinya yang masih terasa baru. Setelah berpamitan pada makam istrinya, William pun bersiap untuk menghabisi geng Rory dan juga Samidi sendirian. William pun memutuskan untuk pergi ke rumah salah satu anggota geng Rory. Setelah melayangkan pukulan dan mendaratkan peluru ke tubuh anak buah Rory, William mengancam orang itu agar ia memberitahu markas Rory dan Samidi. Awalnya anak buah Rory itu tidak mau memberitahu, tapi karena William menjanjikan akan memanggil ambulans, ia memberitahu lokasi markas mereka yang berada di sebuah klub malam di tengah kota. Dan setelah mendengar itu, William ternyata di markas Samidi, kita akhirnya mengetahui bahwa Opsir Chen adalah salah satu polisi yang bekerja sama dengan para gangster itu. Di sana Opsir Chen memperingati Samidi dan Rory. Ia memperjelas bahwa William belum mati dan bangkit untuk memburu geng mereka. Samidi tetap santuy karena ia tahu bahwa Rory pasti bisa menghabisi William dengan mudah. Keesokan harinya, William sudah bersembunyi di depan markas Samidi. Ia memperhatikan Rory dan gengnya baru saja pergi untuk mencari dirinya. Melihat semua anak lebah pergi meninggalkan ratunya, William berjalan dengan santainya untuk membunuh Samidi. Dengan mudah, William berhasil menyelinap ke dalam bagian kantor untuk menghakimi Samidi atas dosa-dosa yang ia lakukan. Samidi yang tidak bisa berbuat apa-apa hanya bisa pasrah dengan keadaannya. Dan setelah menghabisi Samidi, William menelpon Rory memakai handphone Samidi. Ia mengatakan bahwa Rory adalah target selanjutnya. Mendengar perkataan William itu, Rory mengetahui bahwa William baru saja menghabisi ayahnya. Ia dan seluruh gengnya pun memutar arah untuk pulang ke markas mereka. Dan sesampainya mereka di markas, William menyambut mereka dengan ratusan tembakan peluru. So will I. Get off me! I'm walking out with him, Rory. Fuck off! William berhasil meloloskan diri dari Rory. Ia terpaksa harus kabur dikarenakan luka tembak yang cukup serius. Rory yang melihat itu terpaksa melepaskan William pergi karena banyak anggota gengnya yang terluka parah akibat adu tembak barusan. William pun sampai di hotel tempat Pengkor berada. Pengkor yang melihat William terluka refleks menolong William. Did I keep this? Sialnya, ternyata gadis pengenceritan yang suka mencepu itu ada di hotel yang sama dengan William dan Pengkor. Tanpa butuh waktu lama, Rory dan gengnya pun datang untuk membombardir hotel itu. Melihat antusiasme Rory dan gengnya, Pengkor menyiapkan sebuah sniper untuk William gunakan. Oh, shit! Tapi walaupun William dulunya adalah marinir terbaik, karena faktor umur, skill memakai snipernya pun ternyata sudah agak luntur. Melihat keadaan mereka yang berhasil dipojokkan oleh Rory, mereka berdua memutuskan untuk melarikan diri. Pengkor berhasil membawa William yang terluka memakai mobilnya. Kehabisan akal dan arah tujuan, Pengkor memutuskan untuk membawa geng Rory ke tempat geng lawan yang kebetulan sedang berperang dengan Rory. My man.
Pengkor mengira ia dan William akan aman jika berada di tempat itu. Tapi tiba-tiba, Man, you that crazy motherfucker that's killing all these fucking back. I'm out! lagi dan lagi terjadi pertukaran peluru antara Rory dan William, yang dimana saat itu Rory yang sedang menggila berhasil membantai hampir semua orang yang ada di situ. Akhirnya pertempuran yang kita tunggu-tunggu telah tiba. William by one dengan Rory adu jamsut. I would get you. No. Tapi karena Rory terlalu banyak membacot, pertempuran mereka pun diakhiri dengan kedatangan Obsirchen dan armada polisi yang mendapati William tersungkur bersandar tak berdaya hampir mati. Film ditutup dengan William yang tertunduk dan kehilangan kesadarannya sebelum ditangkap oleh Obsirchen. Film ini mengajarkan pada kita bahwa dalam beberapa kasus, balas dendam untuk hal-hal yang sudah kelewatan itu perlu. Karena itu bisa saja menjadi martir bagi orang-orang yang selama ini sudah menjadi korban dari hal jahat tersebut.